Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke istana. Ganjar membantah pertemuan dengan Presiden membahas politik. Menurut Ganjar, pertemuan membahas penataan kawasan Candi Borobudur di Jawa Tengah. Ia juga menjelaskan pertemuan dengan Presiden Jokowi dihadiri oleh sejumlah menteri, salah satunya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ganjar mengaku sempat bercanda dengan Sandi yang disebut akan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Sabar biar yang kerjasama. Hah? Oh, banyak mata tadi. Nggak ada pertemuan berapa politik Pak, misalkan ya soal yang kemarin itu Pak Rame ada Armando soal kontrak politik PDIP. Enggak. Nanti kepilih PDIP nanti milih-milih menteri. Oh, enggak lah, karena sistem presidensial itu soal menteri prerogatifnya presiden. Jadi selain presiden lah. Ketemu Mas Sandi nggak? Tahu. Ketemu, saya ledekin besok pakai baju hijau ya gitu. Cari-cari cawapres kapan Pak kira-kira diumumin? Nanti sabar biar yang kerjasama antar partai-partai beres dulu. Yang mau merapat siapa ya Pak? Ada bentar lagi. Siapa Pak sini? Hah? Warnanya? Warnanya, ciri-cirinya seperti warna yang ada dalam pelangi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan dilantik menjadi kader P3 Rabu besok. Usai dilantik, Sandiaga langsung menduduki posisi strategis di partai tersebut. Menteri Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno segera resmi menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Sandiaga Uno akan dilantik pada Rabu 14 Juni. P3 yakin Sandiaga Uno mampu mengangkat elektoral partai. Setelah resmi bergabung, Sandiaga akan menempati posisi strategis di partai berlambang Ka'bah itu. Besok Pak Sandi resmi bergabung seperti disampaikan oleh Pak PLT Ketum Pak Mardiono. Rabu besok jam 18.30 setelah maghrib. Kenapa? Karena ini acara partai politik, Pak Sandiaga Uno masih pejabat publik, maka kita menggunakan waktu di luar jam kerja, sehingga tidak ada istilah politisasi jabatan. Dengan bernaungnya Sandiaga Uno di bawah P3 semakin membuka peluang bagi Sandi sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo yang terlebih dahulu telah ditetapkan sebagai bakal calon presiden oleh PDIP. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akan segera bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Di tengah wacana pertemuan tersebut, kader Demokrat mengatakan akan tetap konsisten di koalisi perubahan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan segera bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Wacana pertemuan tersebut menguak tajam pasca Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut bahwa AHY masuk dalam radar cawapres Ganjar Pranowo. Komunikasi antara kedua partai pun makin intens untuk merealisasikan rencana pertemuan Puan Maharani dan AHY. Di tengah wacana pertemuan tersebut, Partai Demokrat memastikan masih konsisten dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Saat ini kami tetap konsisten dengan koalisi perubahan dan persatuan. Politik memang hitam putih dan tidak hitam putih, ya abu-abu dan dinamis. Tapi kami yakin bahwa Demokrat DNA-nya adalah DNA yang konsisten. Selama ini 10 tahun jadi oposisi, ya kita tetap oposisi meskipun ditawarkan. Kemudian sudah berkoalisi dengan koalisi perubahan dan perbaikan, kami tetap konsisten meskipun banyak penawaran di sana-sini. Sebelumnya, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi soal rencana pertemuan tersebut. Menurut SBY, dalam waktu dekat AHY akan menggelar pertemuan dengan Puan Maharani. Pertemuan yang berangkat dari niat baik dinilai akan ada manfaatnya, apalagi jika membahas permasalahan bangsa. Meski tidak menjelaskan lebih rinci, namun SBY menyerahkan sepenuhnya kepada AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Kedekatan dan endorse Presiden Joko Widodo terus menaikkan elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bahkan di 5 dari 9 provinsi besar, Ketua Umum Partai Gerindra unggul dari 2 baca pres lainnya. Elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terus meroket. Lembaga Survei Nasional LSN membuktikannya dengan survei yang digelar 24 Mei hingga 3 Juni 2023.
Di 34 provinsi, Prabowo Subianto menang mutlak jika Pilpres digelar hari ini dengan suara 39,5%. Faktor endorse Jokowi dan mengalirnya dukungan dari basis pemilih Jokowi memperkuat posisi Prabowo menjadi presiden pilihan rakyat. Selain itu, Prabowo dinilai memiliki kepribadian positif dan kapabilitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tidak hanya itu, dari 9 provinsi besar dengan penduduk terbanyak, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menang di 5 provinsi. Prabowo menang di Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tingkah nyeleneh lagi-lagi dilakukan warga negara asing di Pulau Dewata. Salah satunya adalah seorang bule Amerika yang menjadikan mobil angkutan kota sebagai kendaraan wisata. Viral di media sosial, bule menjadikan angkot sebagai transportasi wisata untuk mengantar sejumlah wisatawan ke lokasi surfing di Bali. Terkait hal tersebut, unit patroli lalu lintas Satlantas Polresta Denpasar memburu angkot biru ini. Diketahui kendaraan tersebut akhirnya dapat diberhentikan di kawasan selatan Patung Tahura, Ngurah Rai, Kuta Badung. Berdasarkan pemeriksaan, angkot bernomor polisi DK 1892BT dikemudikan Jared Brandon Mel, WNA Amerika Serikat yang tinggal di kawasan Canggu, Badung. Akibat ulahnya, WNA ini ditilang karena hanya mengantongi SIM A dengan STNK yang sudah habis masa berlakunya. Berdasarkan pengakuan, Jared tidak mengetahui soal kendaraan yang digunakannya. Dirinya mengira kendaraan itu mobil biasa yang dipinjam dari temannya. Pasca maraknya turis asing yang berulah di Bali, Pemkab Badung melalui Bupati menggelar rapat koordinasi dan membentuk tim teknis untuk menelusuri beragam pelanggaran yang dilakukan turis asing di wilayah Badung. Hal ini sebagai upaya mendapat wisatawan berkualitas. Maka regulasi ini siapapun tamu, terutama yang dari luar negeri, itu tamu mancanegara, wajib hukumnya untuk mengikuti aturan kita. Coba deh kita lihat kalau kita misalkan ke Korea Selatan. Coba deh kita lihat kalau kita misalkan ke negara Jepang. Salah kita meludah aja kena denda, apalagi salah untuk membuang sampah. Diketahui maraknya wisatawan asing yang kerap berulah, salah satunya akibat penerapan visa on arrival. Kita beralih ke informasi lainnya. Diduga diintimidasi oleh oknum jaksa, seorang pelajar SMP di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan curhat dan viral di media sosial. Dalam curhatannya, ia meminta keadilan kepada Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum Bapak Presiden Joko Widodo. Saya masih pelajar kelas 1. Seorang pelajar SMP berinisial MA viral di jagat maya setelah video curhatannya yang diduga telah diintimidasi oleh seorang oknum jaksa diunggah di media sosial. MA mengaku telah diintimidasi oleh seorang oknum jaksa Kejari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan berinisial S. MA mengaku adalah korban pengeroyokan pria berusia 42 tahun berinisial HN dan anaknya berinisial JW. Namun berkas perkara dikembalikan ke polisi dengan alasan tidak lengkap. Orang tua saya pernah diminta datang ke kejaksaan, tapi orang tua saya diancam, Pak, bahwa saya akan dipenjarakan dan memaksa orang tua saya untuk berdamai. Bapak kan presiden, bantu saya, Pak Jokowi, kasihinilah kami. Sementara itu, menurut Aspidum Kejati Sumatera Selatan, jaksa tersebut sedang melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak sesuai dengan amanat Undang-Undang Anak, namun ditanggapi salah oleh pelajar SMP dan keluarganya. Ini persepsi yang keliru, karena di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini tadi dikenal diversi. Diversi itu seperti perdamaian. Kalau yang umum kita kenal itu kan seperti penghentian tuntutan berdasarkan keadilan restoratif gitu, damai gitu. Nah, tapi di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu disebut diversi jelas. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah membentuk tim untuk menginvestigasi perkara tersebut. Jika dalam hasil pemeriksaan oknum jaksa tersebut terbukti melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tegas. Yusuf Hamkas yang tadi memenuhi undangan Menko Polhukam Mahfud MD di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Pertemuan keduanya membahas utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah yang belum dibayarkan kepada salah satu perusahaan milik pengusaha jalan tol tersebut.
Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka Selasa siang mendatangi kantor Kemenko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Kedatangan Hamka guna memenuhi undangan Mahfud MD terkait utang pemerintah kepada perusahaan miliknya sebesar 800 miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui negara memiliki utang kepada Yusuf Hamka dan pemerintah berkomitmen untuk membayar utang tersebut. Kalau dari sudut hukum ya negara punya utang. Karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK, dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian resmi. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Polemik utang berawal usai Yusuf Hamka menyebut utang bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP di Bank Yama yang tidak diganti setelah likuidasi pada masa krisis moneter tahun 1998. Pemerintah mengklaim CMNP terkait dengan pemilik Bank Yama yaitu Siti Hardianti Hastuti Soeharto. Pernyataan itu kemudian dibantah Yusuf Hamka hingga ia memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Dalam putusannya, pemerintah diwajibkan membayar deposito CMNP beserta bunga sebesar 2% per bulan.